selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merefleksikan kembali pertemuan yang sudah kita jalani, pertemuan APP tahun 2026 ini. Melalui 4 pertemuan yang telah kita jalani, kita sebenarnya diajak bukan hanya untuk sekedar memahami materi saja, tetapi juga kita diajak untuk mengalami pertumbuhan iman secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertemuan pertama yang mengangkat tema tentang umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan juga kepedulian. Nah, pada pertemuan pertama ini kita diajak untuk menyadari kembali makna hidup dalam persekutuan, dan tema yang diangkat menekankan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sebagai wujud nyata kehidupan umat beriman. Kita juga sudah melihat bahwa pada pertemuan pertama ini diangkat melalui bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 5 sampai 12, di mana melalui Injil ini pula kita diingatkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling terhubung antara satu sama lain pencipta Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita merasa hidup berdampingan, tetapi juga belum sungguh-sungguh saling peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, melalui pertemuan pertama ini, kita diajak untuk lebih membangun relasi yang lebih nyata, tidak hanya hadir secara fisik, juga hadir secara hati. Dari sisi model APP, pertemuan ini menggunakan pendekatan reflektif partisipatif, yang dimana umat diajak untuk berbagi pengalaman hidup, dan metode ini membantu umat untuk lebih mudah menyadari situasi konkret yang terjadi di lingkungan masing-masing. Pada pertemuan kedua, dengan tema umat Katolik meningkatkan perwartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Nah, pada pertemuan kedua ini, fokus kita diarahkan pada pewartaan iman. Namun, pewartaan yang dimaksud bukan sekedar melalui kata-kata, melainkan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Melalui tema pertemuan kedua ini, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap tindakan, perkataan, dan juga sikap kita merupakan bentuk dari kesaksian iman itu sendiri. Nah, model APP pada pertemuan kedua ini menekankan dialog sebagai metode utama, di mana umat didorong untuk saling berbagi dan mendengarkan, sehingga terciptalah pemahaman bersama tanpa adanya sikap menggurui. Nah, kita masuk pada pertemuan yang ketiga dengan mengangkat tema umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Nah, teman-teman, pada pertemuan ketiga ini perhatian kita diarahkan kepada liturgi. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali makna kehadiran kita dalam perayaan iman, khususnya dalam doa dan juga ekaristi. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat, di mana temanya umat Katolik meningkatkan cinta yang inklusif dan hidup sinodal. Nah, teman-teman, pada pertemuan keempat ini seluruh proses pembelajaran diarahkan pada tindakan nyata. Tema yang diangkat menekankan kasih yang inklusif, yaitu kasih yang terbuka bagi sesama satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Melalui bacaan Injil Matius bab 26 ayat 1 sampai 13, kita diajak untuk melihat bagaimana tindakan kasih yang sederhana dapat memiliki makna yang besar di hadapan Tuhan. Nah, model APP yang digunakan pada pertemuan keempat ini mengarah pada bagian aksi nyata, di mana umat didorong untuk mengambil langkah sebagai konkret wujud perwujudan tobat dan perubahan hidup. Nah, dari keempat pertemuan tersebut dapat kita lihat adanya suatu alur yang jelas, yaitu dimulai dari membangun persekutuan, dilanjutkan dengan pewartaan melalui hidup, diperdalam melalui liturgi, dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan kasih. Dengan demikian, pendalaman APP ini bukan hanya menjadi kegiatan rutin saja, tetapi merupakan sarana pembinaan iman yang mengajak kita untuk semakin bertumbuh dan berubah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, teman-teman sekalian, melalui refleksi ini kita diajak untuk tidak berhenti pada pemahaman semata. Setiap hari kita diharapkan mampu mengambil langkah konkret sekecil apapun itu sebagai wujud perubahan hidup. Nah, kepedulian, kesaksian, kehidupan doa, dan tindakan kasih hendaknya menjadi bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kita sudah di penghujung. Akhirnya, semoga seluruh proses yang telah kita jalani selama pendalaman APP tahun 2026 ini dapat terus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita ke depannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.